Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti doa pagi di Beth Eden serta yang mengikuti secara online dari rumah lewat YouTube. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, mulai dari hari Kamis sampai dengan hari Selasa kemarin kita telah membahas Amsal pasal yang pertama. Mulai dari tujuan penulisan Amsal, lalu bagaimana cara kita untuk memperoleh hikmat. Dan di dalamnya itu ada nasihat-nasihat yang benar. Bahkan kemarin Pendeta Gideon mengatakan bahwa hikmat itu ialah firman Allah. Hikmat Allah itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya pada hari ini kita akan membahas lanjutan dari Amsal pasal pertama, yaitu Amsal pasal yang kedua. Dan saya akan mengangkat satu tema, yaitu hikmat yang membenarkan. Hikmat yang membenarkan. Amsal pasal yang kedua, ayat 6 dan ayat yang ke-9. Mari kita perhatikan ayat pokok kita. Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi hikmat itu diberikan oleh Allah. Hikmat itu adalah sebuah kasih karunia, adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia, kalau Amsal 2 ayat 6 katakan. Lalu di ayat yang ke-9, ketika kita berupaya untuk memperoleh hikmat yang telah Allah berikan, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Itu sebabnya saya mengangkat hikmat yang membenarkan. Kita ke pendahuluan. Pasal ini, Amsal pasal yang kedua itu berbicara tentang manfaat menuntut hikmat. Atau ada upaya, bahkan ada usaha agar kita memperoleh dan mendapatkan hikmat itu. Kenapa Amsal pasal yang kedua itu menekankan kita harus memperoleh hikmat? Hikmat adalah kebijaksanaan atau kecakapan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ialah sebuah kebijaksanaan atau kecakapan, ialah sebuah kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini ialah kebenaran. Jadi hikmat itu adalah kesanggupan yang Allah berikan untuk melakukan yang namanya kebenaran. Lalu kita lihat ayat ini, Amsal pasal yang kedua, ayat yang ke-5. Di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4, kita bisa melihat bagaimana upaya-upaya memperoleh hikmat. Tapi di ayat yang ke-5, ketika kita berupaya maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ini adalah kebenaran itu. Ketika kita menuntut hikmat itu, maka kita akan memperoleh tentang pengertian takut akan Tuhan dan pengenalan akan Allah yang menjadi sebuah kebenaran itu. Takut akan Tuhan dan pengenalan akan Allah adalah sebuah kebenaran yang harus dimiliki oleh setiap manusia yang hidup dan yang percaya kepada Allah. Ini harus dimiliki oleh kita. Mengapa manusia itu dianjurkan harus menuntut hikmat? Mengapa manusia dianjurkan harus menuntut hikmat? Kalau kita memperhatikan ayat sebelumnya di Amsal yang kedua ayat yang ke-5, bahwa hikmat itu berkaitan erat dengan takut akan Tuhan dan pengenalan akan Allah. Sehingga kita dapat menyimpulkan, kenapa sih Amsal itu menuntut kita memperoleh hikmat? Kalau kita perhatikan baik-baik, bahwa manusia itu telah kehilangan yang namanya kebenaran. Sebab itu Amsal
menekankan kita untuk terus mencari hikmat, terus menuntut hikmat. Karena kalau kita lihat tarik undur saudara, manusia itu telah kehilangan yang namanya kebenaran. Dimulai dari kejatuhan manusia yaitu Adam dan Hawa. Padahal Allah menjadikan manusia itu hampir sama seperti Allah. Dalam Mazmur pasal yang ke-6 ayat yang Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Manusia diciptakan itu hampir sama seperti Allah. Mereka hidup benar, hidup dalam kemuliaan. Namun mereka jatuh, mereka kehilangan yang namanya kebenaran. Bahkan kita lihat generasi dari generasi Adam, ketegaran hati yang nampak pada mereka. Sehingga mereka enggak mau berbalik kepada kebenaran. Mereka hidup terus sesuai kehendak mereka. Kalau kita perhatikan ayat ini saudara di Keluaran 32 ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Gak ada kebenaran yang Allah lihat dalam kehidupan umatnya. Pada waktu itu generasi Adam dari generasi ke generasi yang Allah lihat hanya kelakuan yang rusak, gak ada kebenaran. Bahkan di ayat yang ke-9 Allah tegaskan, lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk, keras hati, gak mau berbalik kepada kebenaran. Tetap memilih untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Itu sebabnya dari zaman Adam sampai sekarang, sampai di zaman Musa, Allah terus berupaya untuk menarik kembali mereka ke dalam kebenaran. Bahkan Amsal pun menuliskan itu tentang hikmat yang membenarkan. Kalau kita lihat saudara, 2 Petrus 3 ayat 9 kemarin diangkat oleh Om Gideon. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Allah sabar. Bahkan ia tidak menghendaki ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Allah inginkan semua orang itu berbalik kepada kebenaran. Berbalik dan bertobat. Itu sebabnya Allah terus berupaya. Inilah luar biasanya Tuhan kita. Allah itu terus berupaya untuk menarik manusia agar tetap berada di dalam kebenaran. Bahkan menghidupi kebenaran itu. Kita lihat usahanya. Allah memberikan hukum hati nurani. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Allah berikan hukum hati nurani kepada mereka sehingga mereka dapat tetap kembali kepada kebenaran. Tapi itu enggak bisa. Lalu Allah berikan hukum Taurat di zaman Musa. Untuk menyatakan dosa itu saudara. Namun mereka enggak sanggup. Mereka enggak bisa. Hikmat manusia enggak bisa membawa mereka kembali kepada kebenaran. Sehingga puncaknya Allah memberikan Yesus. Kasih karunia Allah. Hikmat Allah yang dia berikan. Itu sebabnya manusia kembali ke dalam kebenaran. Hikmat manusia gak mampu membawa manusia itu kembali ke dalam kebenaran. Namun Allah tetap sabar kepada kita. Sehingga Allah memberikan hikmatnya. Jadi manusia untuk membawa kembali kita ke dalam kebenaran. Puji Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Itu sebabnya kalau kita lihat Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-6 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tuhanlah yang memberikan hikmat dari alam manusia. Mendapatkan pengetahuan dan pengertian. Jelas ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberikan hikmat itu kepada manusia. Hikmat Allah yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia berikan kepada saudara dan saya untuk membawa kita kembali ke dalam kebenaran. Karena gak mampu saudara, kita gak mampu untuk membawa diri kita sendiri untuk tetap berada di dalam kebenaran. Hanya Yesus yang mampu
membawa. Sebab itu hikmat yang membenarkan ialah Tuhan Yesus Kristus. Allah memberikan hikmat kepada manusia agar manusia itu kembali ke dalam kebenaran. Oh, luar biasa Tuhan Yesus, luar biasa Allah. Sebab itu kita patut bersyukur saudara. Kita harus terus bersyukur. Allah gak pernah bosan untuk meladeni saudara dan saya. Bahkan dia terus berupaya, kita lihat dari Adam hingga saat ini Allah terus berupaya untuk membawa setiap manusia kembali ke dalam kebenaran. Dan kita yang telah menerima kebenaran itu, yang telah dibenarkan oleh Allah, kita harus terus bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Ya, mari kita perhatikan, Rasul Paulus juga menjelaskan hal ini kepada jemaat yang ada di Korintus tentang perbedaan antara hikmat Allah dan hikmat manusia. Kalau kita lihat tema besar kitab 1 Korintus itu ialah bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan atau hidup di dalam kebenaran. Sebab itu Rasul Paulus mengatakan hikmat manusia tidak pernah membawa manusia kembali kepada kebenaran. Tetapi dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 30. Tetapi oleh Dia, oleh Allah, kamu berada di dalam Kristus Yesus. Yang adalah hikmat Allah itu. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Yesus Kristus ialah hikmat yang membenarkan saudara dan saya. Ia menguduskan, Ia tebus kita, dan Ia membenarkan kita saudara. Kalau dalam Yohanes pasal 8 saudara ayat 36, bagaimana kebenaran itu memerdekakan hamba dosa. Memerdekakan manusia berdosa dari dosa. Di ayat 36, kamu benar-benar merdeka. Ketika hikmat Allah itu membenarkan saudara dan saya, kita benar-benar merdeka atau kita benar-benar dibenarkan di pemandangan Allah. Gak ada lagi saudara alasan kita untuk berbalik. Karena apa yang Allah kerjakan, apa yang Yesus kerjakan itu pasti ada. Saudara, hikmat Allah itu membenarkan dan menguduskan saudara dan saya. Dengan kata lain, hikmat Allah itu membawa kita kembali kepada kebenaran. Kita telah dibenarkan dalam pemandangan Allah karena satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus, kita yang dahulu telah kehilangan kebenaran, kini telah dibenarkan agar kita terus hidup dalam kebenaran. Itu alasannya. Kenapa kita harus menuntut hikmat? Kenapa kita harus berupaya terus hidup di dalam hikmat itu? Agar kita terus hidup di dalam kebenaran yang telah Allah berikan. Puji Tuhan. Menerima apa yang Tuhan berikan. Ini satu-satunya yang harus kita lakukan saudara. Kita lihat Amsal yang kedua ayat yang pertama. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Engkau harus menerima perkataanku, menyimpan perintahku di dalam hatimu. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh saudara dan saya, dilakukan oleh kita semua. Tuhan sudah memberikan kepada kita hikmat agar kita kembali ke dalam kebenaran atau ke dalam rencana Allah atas kita. Sebab itu saudara, kita harus menerima perkataan itu. Dengan kata lain, kita menerima Yesus. Yang kedua, kita menyimpan perintah itu di dalam hati kita. Menerima dan menyimpan perkataan atau perintah itu, atau perintah Allah, itu adalah sebuah bukti pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sang hikmat yang membenarkan itu. Hikmat yang membenarkan kita semua.
Ini yang harus dilakukan oleh kita. Kita udah tahu kalau Allah telah memberikan Yesus, memberikan hikmat Allah karena ketidakmampuan manusia. Karena itu, terima perkataan Yesus, percaya kepada Yesus. Bahkan kita harus menunjukkan pengakuan iman kita kepada Yesus. Ini yang harus kita lakukan. Dengan kata lain, bagaimana kita untuk menunjukkan pengakuan kita percaya kepada Yesus selain kita hidup benar-benar, hidup sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu saudara, mulai hari ini kita hidup benar di pemandangan Allah. Hidup menurut apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Menjadi pengikut Yesus yang sejati. Karena manusia gak sanggup saudara. Cuma Yesus yang menyanggupkan kita untuk hidup. Untuk kembali ke dalam kebenaran. Dialah hikmat yang membenarkan kita. Ayat yang terakhir saudara. Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kita tahu tadi bahwa Amsal yang pertama itu mengatakan bagaimana kita harus menerima dan kita harus mengaku. Kita harus menunjukkan pengakuan kita di hadapan Allah. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini yang harus terus ada di dalam kehidupan kita. Kita percaya, kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah menyelamatkan kita dan membenarkan kita.